Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita ditakdirkan Allah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-Nya bersujud, bersimpuh melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ungkapan rasa syukur kita atas anugerah Allah Subhanahu wa taala, atas pemberiannya, atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah curahkan, Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, hari ini kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi sehat lahir, sehat batin, dalam rangka mewujudkan kesungguhan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur, karena kita sadar sungguh banyak kenikmatan-kenikmatan Allah yang telah Allah berikan hari ini, telah kita nikmati bersama, telah kita rasakan bersama. Maka mudah-mudahan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Kautsar, ketika Allah berbicara tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka fasolli, hendaklah kalian senantiasa bersujud kepada Allah, lakukan ibadah salat, senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kuatkanlah ikatan kalian semuanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan lakukanlah sebuah pengorbanan di dalam kehidupan kita, pengorbanan untuk diri kita, pengorbanan untuk keluarga kita, pengorbanan untuk tetangga sahabat-sahabat kita, pengorbanan untuk bangsa kita, pengorbanan untuk negara kita, pengorbanan untuk kaum muslimin, bahkan pengorbanan untuk sesama umat manusia. Wanhar, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, jadilah kalian sebagai hamba-Ku yang pandai-pandai berkorban untuk mewujudkan kebaikan sesama manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita ketahui bersama, tema khutbah kita pada pagi hari ini adalah ikhlas berkurban, berbagi kebahagiaan dan memupuk kepedulian untuk merajut kebersamaan. Kalau kita berbicara tentang tema ini, maka sudah barang tentu tidak bisa dipisahkan dari keteladanan yang telah Allah abadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Seorang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan keluarga besarnya telah Allah berikan di dalam Al-Quran untuk dijadikan contoh bagi kita semua, untuk dijadikan rujukan bagi kita semua, bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam mewujudkan dirinya, sosoknya seorang hamba Allah, seorang manusia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menggambarkan,
yang menjelaskan, yang menerangkan kepada kita kenapa Ibrahim alaihissalam ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai teladan bagi kita semua. Allah tegaskan dalam surah Al-Mumtahanah, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh benar-benar telah ada teladan yang terbaik dalam diri Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya bagi kalian semua. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya Allah menjelaskan kepada kita semua bahwa keistimewaan, kehormatan yang Allah sematkan kepada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan sebuah predikat Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Ibrahim alaihissalam yang pertama Allah jelaskan, inna Ibrahim kana ummah, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah sosok yang bisa menjadi teladan dalam kepemimpinan bagi siapapun yang kemudian Allah takdirkan dirinya menjadi seorang pemimpin. Ummah, seorang sosok yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, seorang sosok yang tangguh untuk menghadapi ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan yang keluar dari lisan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu lirabbil alamin." Ingatlah wahai hamba-hambaku, kata Allah, ketika Tuhan Ibrahim alaihissalam menginstruksikan setiap perintah yang disampaikan kepadanya, maka Nabiullah Ibrahim mengatakan, aslamtu lirabbil alamin. Kami siap melakukan apapun yang diperintahkan Engkau ya Allah. Oleh karenanya maka Allah menyematkan Ibrahim sebagai Khalilullah. Yang kedua, Allah kabarkan kepada kita semua bahwa kepatutan Ibrahim alaihissalam kemudian menjadi Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, karena Ibrahim adalah qanitan lillah, seorang yang memiliki loyalitas yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun perintah Allah kecuali Ibrahim alaihissalam telah menyempurnakan tugasnya dengan baik. Yang ketiga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa Ibrahim alaihissalam memiliki komitmen dan konsisten setiap pelaksanaan kegiatannya. Hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Itulah Ibrahim alaihissalam. Yang keempat yang Allah kabarkan kepada kita semua, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah istimewa dan pantas serta cocok untuk dijadikan teladan bagi kita semua, karena Ibrahim alaihissalam memiliki kesanggupan untuk berkorban. Kesanggupan untuk berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala telah Allah abadikan dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai peristiwa yang kemudian mudah-mudahan kita semua sebagai umat Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian tidak bisa lepas dari ajaran dan keteladanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bisa mewujudkan pengorbanannya. Kita ketahui bersama dalam Al-Quranul Karim, Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya adalah untuk kemudian mengungsikan keluarganya dari sebuah yang ramai, dari sebuah tempat yang ramai, tempat yang penuh dengan kehidupan dan menjanjikan kebahagiaan. Kemudian Ibrahim alaihissalam menempatkan keluarga di sebuah tempat yang gersang, di sebuah tempat yang sangat sunyi sepi, di sebuah tempat yang dipastikan diduga tidak akan pernah ada kehidupan di dalamnya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan agar Ibrahim memindahkan keluarganya dari tempat yang subur menuju tempat yang gersang, maka kemudian Ibrahim alaihissalam dengan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian memindahkan keluarganya, istri dan putranya. Yang kedua, pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendahulukan ketaatan kepada Allah dibandingkan rasa cintanya terhadap putranya. Ketika Allah mewahyukan, ketika Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, maka setelah melalui proses perenungan, pemikiran dan kepasrahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya kemudian tiba hari di mana kemudian Ibrahim alaihissalam akan melakukan penyembelihan terhadap putranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyaksikan bahwa Ibrahim alaihissalam benar-benar seorang hambanya yang patuh, benar-benar seorang hambanya yang taat, yang tidak pernah meragukan setiap kata dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah memberikan hadiah yang terbaik, hadiah yang besar, bidhibihin adim, sebuah domba besar yang kemudian sebagai pengganti atas pengorbanan yang dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang berikutnya adalah bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berani untuk mengorbankan dirinya, berani untuk mempersembahkan nyawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesanggupan, keteguhan, ketaatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk mengajak umat manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun begitu banyak tantangan, begitu banyak gangguan yang kemudian dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Puncaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kemudian direncanakan bahkan dilaksanakan pembakaran terhadap dirinya. Tapi Allah Maha tahu sebagai zat yang memberikan instruksi dan perintah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk taat atas perintahnya, maka kemudian Allah menyelamatkan diri Ibrahim alaihissalam meskipun sudah berada dalam kobaran api yang sangat besar. Allah berfirman, "Qulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kelima, keistimewaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Ibrahim memiliki semangat juang yang tidak pernah reda. Beliau selalu optimis dengan kebaikan. Beliau selalu optimis dengan kemaslahatan. Beliau selalu optimis bahwa di depan satu langkah di depan dirinya akan ada kebaikan yang muncul di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dihadapinya, siapapun yang dihadapinya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam akan tetap tegak berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyambut setiap perintahnya, menyambut setiap instruksinya, menyambut setiap apa yang dititahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, meskipun yang dihadapinya adalah keluarganya, meskipun yang dihadapinya adalah anak istrinya, meskipun yang dihadapinya adalah orang tuanya. Tapi kemudian Allah abadikan bahwa penghujung ucapan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam surah Maryam, Allah berfirman, "Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, innahu kana bi hafiyya." Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menemukan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang diharapkan bisa taat, bisa bersama-sama tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tidak melakukan apa yang diserukannya, maka sebagai kata penutup Nabi Allah Ibrahim mengatakan, "Qala salamun alaik." Aku berharap bahwa Allah akan tetap memberikan keselamatan kepadamu. Sa'astaghfiru laka rabbi, akan aku mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku agar Allah Subhanahu wa taala menutupi kesalahan-kesalahanmu, agar Tuhanmu memaafkan dosa-dosamu. Innahu kana bi hafiyya, karena sesungguhnya Tuhanku begitu sangat menyayang kepadamu. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita hidup di alam raya ini mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin masyarakat, untuk memimpin orang-orang yang ada di sekitar kita, maka menjadi sebuah keniscayaan sebagai seorang muslim untuk kemudian menjadikan Nabiullah Ibrahim alaihissalam sebagai teladan kita. Tidak ada caci maki, tidak ada kemudian ungkapan-ungkapan kotor, ungkapan-ungkapan kasar ketika kita berkehendak mengajak umat manusia menuju kebaikan, mengajak umat manusia menuju ketaatan, mengajak umat manusia untuk menjadikan diri mereka menjadi lebih baik di hari yang akan datang. Salamun alaik, ungkapan penuh dengan keselamatan, penuh dengan doa, penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme bahwa yakin apapun yang kita serukan dalam kehidupan kita, jika itu adalah sebuah kebaikan, akan melahirkan sebuah kebaikan yang lain. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, kita seluruhnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditakdirkan alhamdulillah di tahun 1446 Hijriah 2025 Masehi kita masih diberikan kesempatan melaksanakan sholat Idul Adha, dan insya Allah kita pun akan bersama-sama membuktikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita adalah generasi penerus Ibrahim alaihissalam, bahwa kita adalah umat Rasulullah yang tidak akan pernah meninggalkan keteladanan dari diri Ibrahim alaihissalam dari perkara-perkara yang kecil, sebagaimana yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun yang hari ini diberikan kesempatan dan kekuatan untuk berkorban, kemudian
dia tidak melakukan korban, maka Rasulullah SAW mengingatkan jangan pernah mendekati tempat sholatku. Ini sebuah peringatan dan motivasi dari Rasulullah SAW. Dengan berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka 1 tahun sekali marilah kita berkorban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hal-hal yang terkecil yang diingatkan Rasulullah SAW, jika kita berencana untuk berkorban di tahun ini, maka begitu masuk ke tanggal 1 bulan Dzulhijjah, Rasulullah ingatkan untuk membiarkan tidak memotong kuku kita, untuk membiarkan rambut dan bulu-bulu kita, maka kemudian potonglah dan bersihkanlah setelah kalian menunaikan ibadah kurban. Hal-hal kecil diingatkan Rasulullah SAW untuk berani berkurban, berani untuk tampil mungkin beda, tidak terlalu cakap, tidak terlalu tampan, tidak terlalu enak untuk dilihat ketika tidak biasa, membiarkan bulu, membiarkan rambut, membiarkan kuku memanjang pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Tapi ini adalah sebuah ketaatan, ini adalah sebuah kepasrahan, ini adalah sebuah ketundukan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita seluruhnya yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersungguh-sungguh melakukan ibadah kurban. Insya Allah ibadah kurban ini memanjang dari tanggal 10 sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jika hari ini kita belum sempat berkurban, masih ada 3 hari. Bismillah, kita berupaya, berusaha semaksimal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu kita lakukan, pengorbanan kita lakukan dengan penuh keikhlasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berbagi kebahagiaan dengan siapapun di antara sahabat kita, saudara kita, tetangga kita yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala mungkin hari ini dalam kondisi kesulitan ekonomi, dalam kondisi tidak sedang berbahagia, maka mari kita bahagiakan dengan bersama-sama melakukan sebuah rangkaian ibadah sosial, yakni berkurban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di tempat ini, yang bertekad di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pengorbanan di hadapan Allah dengan baik, mewujudkan kebahagiaan bersama. Ini semua sekali lagi dalam rangka merajut kebersamaan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang kita tidak mau berkumpul hanya di dunia saja, tapi kita berharap Allah akan kumpulkan kita seluruhnya pada hari ini yang berkumpul di tempat ini, kemudian di tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menutup acara kita, marilah kita berdoa kepada Allah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk melakukan perintahnya, dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa meninggalkan apa yang dilarangnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.